Gus Dur ini sangat komit soal keberagaman, soal toleransi. Bahkan pluralisme. kabarnya Gus Dur itu kan punya di hati ya. Kalau di Indonesia misalnya di masyarakat Papua, Aceh, bahkan kalau di luar negeri mungkin masyarakat Cina ya. Karena kan baru di era Gus Dur kan orang Cina keturunan Tionghoa bisa merayakan Imlek, jadi hari libur nasional seperti itu. Nah, tapi Mbak Yeni melihat ini juga sebagai posisi Mbak Yeni di Wahid Foundation gitu ya. Sejauh mana sebenarnya semangat toleransi dan keberagaman itu diterapkan di era pemerintahan Prabowo ini, karena faktanya masih kita temukan orang-orang yang menolak misalnya sekelompok masyarakat yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain. Terus kemarin baru kita temukan di salah satu kabupaten di Jawa Barat ada orang musafir terus dia makan di siang hari di sweeping misalnya. Bahkan malah yang lebih lucu lagi malah kepala daerahnya nyuruh kalau musafir makan sembunyi gitu loh. Ini kan agak ironis sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks semangat multikulturalisme dan keberagaman yang sering disuarakan oleh Gus Dur seperti itu. Bagaimana Mbak Yeni melihat? Ibu saya itu beliau tuh orang yang sangat suka puasa. Hampir setiap hari puasa. Kecuali hari-hari yang dilarang. Ya hari-hari tasyrik itu nggak puasa. Tapi hampir setiap hari puasa. Kadang kita ajak makan siang pun beliau akan datang tetap puasa. Menghormati anak-anaknya undangan acara, beliau tetap puasa. Biasa aja. Kalau niatnya mau puasa, ya udah puasa. Justru kalau ada godaan di depan kita, pahalanya tambah banyak. Iya, betul. Gitu. Kalau orang yang masih terganggu ya dengan orang lain makan depan kita, ya mendingan kuatkan lagi lah niat kita. Niat kita nggak untuk puasa. Ya, nah, negara kita adalah negara yang berdasarkan kebinekaan. Di sini bukan hanya orang Muslim saja. Nah, itu yang harus selalu kita ingat. Jadi tidak bisa tata cara Muslim dipaksakan dan diterapkan untuk semua warga negara Indonesia, apalagi yang bukan Muslim. Gitu. Nah, kalau dalam konteks rumah tangga kita misalnya, di rumah kita ya udah kalau ada tamu nggak usah disuguhin, itu urusan kamu gitu ya. Tapi kalau di rumah saya, misalnya pun kita puasa, ada tamu yang nggak puasa ya kita tetap suguhin. Biasa aja. Gitu. Nah, jadi kalau kembali kepada kebijakan negara ya. Tugas negara untuk memastikan semua warganya merasa terlindungi, merasa aman, bisa nyaman beribadah, ya tidak ada hal-hal yang bisa mengerusak kohesi sosial ya, apalagi berdasarkan isu-isu primordial. Nah, sebetulnya kalau saya kembali ya kita lihat lagi pemimpin kita lah saat ini ya Pak Prabowo. Pak Prabowo datang dari latar belakang yang sangat multi agama, ya kan, keluarganya sendiri, ya kan. Nah, yang Muslim hanya beliau. Pasti beliau sesungguhnya sangat ingin menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Nah, ini tolong yang di bawahnya dong. Ikutin ini, ikutin visinya Presiden, ya untuk menjaga memastikan ruang bersama kita ini adalah ruang yang nyaman untuk semua agama. Positif nih, harus didengar nih. Ya kira-kira gitu. Saya bacain lagi. Nanti bupati sama ini nanti dikurangin lagi loh anggarannya loh. Saya mau bacain responsnya Sobat Lanturan lagi nih dari Belvarianta. Ini balik lagi soal mengkritik pemerintah. Soal kebijakan pemerintah bisa mengundang berbagai kalangan datang ke istana bahas masalah Indonesia, memberikan masukan dan mau menerima kritikan. Nah, ini sebenarnya di periodenya Pak Jokowi sering dilakukan kayak gini. Tapi sepertinya sekarang belum pernah ada. Bagus juga kita usulkan. Nah, gimana tuh kira-kira bisa nggak di menurut eranya Pak Prabowo ini kira-kira bisa nggak? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, cuma kan harus ada yang ngatur. Kan nggak bisa rakyatnya kemudian datang, ketuk pintu sendiri, nanti dianggap demo, malah ditangkap. Atur aja. Orang yang ingin, bahkan kalau perlu Sukatani undang aja, suruh main di istana. Nah, itu baru cetar itu. Dulu kan zaman Gus Dur juga sering banget. Kayaknya justru mempelopori undang-undang rakyat biasa ke istana itu kayaknya Gus Dur dulu itu. Pemerintah itu kan kayak orang tua ya. Kalau kita ingin mengajarkan anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, yang bisa punya pikiran yang kuat, yang kedepannya bisa menjadi sosok yang yang bisa membuat keputusan-keputusan, bisa berani mengambil resiko, maka kita harus mendidik mereka untuk menjadi kritis. Kan gitu. Tapi korban pertama pasti orang tua sendiri. Akan ditanya,
Anak kan pasti kan gitu. Ya. Bapak ngelarang aku ngerokok, bapak sendiri ngerokok. Nah, ibu nggak boleh bilang aku nggak boleh main gadget, ibu sendiri main gadget terus. Pasti gitu. Nah, kalau pendekatan represif pasti orang tua akan ngomong, udah ikut apa kata orang tua. Nah, kan gitu. Tapi kalau pendekatan akomodatif kemudian malah justru berefleksi, bener juga ya, aku nyuruh anakku nggak boleh main HP, aku sendiri main HP mulu. Kan harusnya begitu. Nah, Gus Dur itu sebagai orang tuanya bangsa, mengerti bahwa ketika rakyat diberikan kebebasan untuk berekspresi, yang paling pertama akan kena pasti orang tuanya dulu. Ini anak-anak, nggak mengkritik orang tuanya, ya nggak apa-apa. Tapi dengan itu bangsa kita akan menjadi kuat. Rakyatnya akan cerdas, nggak gampang diakalin, kira-kira gitu, mengerti haknya, dan kemudian akan menuntut pemerintahan yang lebih bersih lagi. Dan negaranya bebas korupsi, kan kira-kira gitu. Kalau semuanya manut aja. Kalau Mbak Yeni tadi bilang atur lah kalau mau ketemu sama presiden gitu kan. Ini tapi yang ngomong-ngomong yang ngatur siapa? Teddy apa Dasko kira-kira? Dua-duanya lah ya. Letkol Teddy atau Pak Dasko kira-kira yang lebih ideal? Sekap, mohon difasilitasi agar orang-orang yang bersuara kritis yang sebenarnya sayang pada pemerintah diundang, didengar suaranya. Dan kemudian dijadikan refleksi untuk memperbaiki pemerintahan ke depan agar lebih baik lagi. Mudah-mudahan didengar sama Letko Infanteri. Sekarang udah Letkol. Udah Letkol ya. Letkol Infanteri. Nanti dikirimin aja bagian Teddy itu. Indrawijaya. Nanti viral kok. Nanti viral kok, Pak. Nanti viral kok Mbak Yeni. Akan nyampe dengan sendirinya. Akan nyampe dengan sendirinya. Mbak Yeni, kalau misalnya nih almarhum Gus Dur masih ada gitu ya. Iya. Dengan melihat kondisi Indonesia hari ini, kira-kira apa yang mungkin akan dilakukan? Banyak yang nanya gitu ya. Banyak ya yang nanya gitu, udah nyangka tuh. Yang akan dilakukan, pasti akan genjot pemberantasan korupsi dulu. Kan kalau Gus Dur itu kan yang pelopori pemberantasan korupsi ya, salah satunya. Jadi KPK sebelum namanya KPK itu kepresnya yang mengeluarkan Gus Dur. Ya, kepresnya ada unit pemberantasan korupsi. Karena Gus Dur terinspirasi dari pemberantasan korupsi yang terjadi di Hong Kong waktu itu. Saya ingat karena kita bincang-bincang soal itu. Hong Kong dan Singapura. Kenapa Singapura? Negara kecil, sumber dayanya nggak ada apa-apanya, orangnya cuma sedikit, bahkan pasir aja harus ngambil dari Indonesia, kira-kira air dia ngambil dari Malaysia, tanah air nggak ada dia kira-kira gitu ya. Kok bisa jadi negara dengan pendapatan yang melampaui masyarakat Indonesia, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia cuma $5.000, nggak nyampe ya kan. Sementara Singapura 80.000, 5.000 itu kan setahun ya ini ya. 5.000 itu berapa sih? $5.000, piro Mas? Ayo matematikanya gini. Ini kan. Itu kan. $5.000 setahun nggak gitu nyampe ya. 100 juta. Nggak nyampe, sekitar 75 juta. Itu masyarakat Indonesia rata-rata pendapatannya setahun. Singapura 88.000. 1 M. Beda banget. Negara yang nggak punya apa-apa. Itu karena pemberantasan korupsinya sangat kuat sekali. Terakhir kan kemarin ada menteri ya, menteri yang ditangkap juga. Lalu ada pengusaha kelas kakap yang luar biasa sekali investasinya di sana, ditangkap juga, sudah sepuh. Tapi dianggap korupsi dan hal-hal sepele loh korupsinya itu. Menterinya itu ditangkap gara-gara numpang naik pesawat jet pribadi. Bayangkan. Sebelumnya juga ada yang numpang tapi nggak diapa-apa. Jadi ada yang numpang, tapi kata organisasi pemberantasan korupsi katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi headline-nya gede banget waktu itu saya baca. Waduh. Dan pada saat yang bersamaan itu, saya pikir-pikir ini sengaja. Saya rasa nggak sengaja karena kasusnya pas kebetulan sama. Jadi menteri itu karena dia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan F1. Kejuaraan olahraga di sana. Wajar, ya kan? itu menteri. Terus kemudian dapat tiket-tiket gratis sama numpang private jet. Bayangin cuma gara-gara itu. Iya. Itu menteri. Menteri, kalau ini di bukan Indonesia ya? kan bukan menteri. Cuman anaknya siapa?